Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Stilawati dari kelas 2G NIM 336 dan teman saya Indriani Ningrum dengan NIM 315. Di sini kami akan membahas tentang perpangkatan dan akar pada suatu bilangan. Selamat menyaksikan. Apa sih itu perpangkatan? Apa saja sifat-sifat dan bentuk-bentuk perpangkatan? Mari kita bahas satu persatu. Perpangkatan. Perpangkatan merupakan perkalian berulang atau berganda pada suatu bilangan dengan faktor bilangan yang sama. Bentuk perpangkatan bilangan dapat ditulis seperti A pangkat N sama dengan A kali titik-titik sampai dengan bilangan perpangkatan berapa. Lambang A merupakan bilangan dasar atau bilangan pokok, sedangkan lambang N merupakan pangkat atau disebut juga dengan eksponen. Sifat-sifat dalam perpangkatan ada 7. 1. A kali B pangkat N sama dengan A dipangkat N dikali B pangkat N. 2. A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A dipangkat N ditambah pangkat M. A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N min M. A pangkat N pangkat M sama dengan A pangkat N kali M. Jadi pangkatnya saja yang dikali. A per B pangkat N sama dengan A per N per A pangkat N per B pangkat N. A min N sama dengan 1 per A pangkat N. A pangkat 0 sama dengan 1. Semua angka yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Bentuk pangkat. 1. Pangkat bulat positif. A pangkat N sama dengan A kali A sampai dengan nilai yang ditentukan. A pangkat N dibaca A pangkat N disebut bilangan berpangkat atau bilangan eksponen, dengan A adalah basis atau bilangan pokok dan N disebut dengan eksponen atau pangkat. Contohnya, 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Jenis pangkat bulat positif. Perkalian bilangan berpangkat. Contohnya, A kali B pangkat N sama saja dengan A pangkat N dikali B pangkat N, dan A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A kali pangkat N plus pangkat M. Pembagian bilangan berpangkat. Contohnya, A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurangi pangkat M. Perpangkatan bilangan berpangkat. Contohnya, A pangkat N pangkat M sama saja dengan A pangkat N dikali pangkat M. 2. Jika perkalian dua bilangan atau lebih dipangkatkan, seperti contohnya A dikali B pangkat N sama saja dengan artinya A pangkat N dikali B pangkat N. Yang terus ada jika pembagian dua bilangan yang dipangkatkan, seperti A per B pangkat N itu sama saja dengan A pangkat N per B pangkat N. Pangkat bulat negatif, yaitu contohnya A pangkat min N itu sama saja dengan 1 per A pangkat N, atau bisa juga dengan 1 per A pangkat min M sama saja dengan A pangkat M. Contoh mengubah bentuk pangkat
negatif ke pangkat positif atau sebaliknya. Seperti contoh, 8 di pangkat negatif 2 itu sama saja dengan, contohnya 8 dikurangi 2, 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi 1/6 pangkat 2 atau sama saja dengan 1/36. Yang kedua yaitu 1/3 pangkat min 2 sama saja dengan 3 pangkat 2, yaitu 9 pangkat 0. Yang sudah dijelaskan, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Pangkat pecahan. Pada dasarnya bilangan berpangkat pecahan merupakan bentuk lain dari bentuk akar. Contohnya, A pangkat 1/n sama saja dengan A akar n. Contohnya, 3 pangkat setengah sama dengan 3 akar 2. Untuk selanjutnya yaitu bilangan akar akan dijelaskan oleh teman saya Indriani Ningrum. Sekarang kita akan belajar tentang akar bilangan. Apa sih itu akar bilangan dan apa saja sifat-sifat dan bentuk-bentuk akar dalam bilangan? Akar bilangan adalah perpangkatan dengan pangkat atau eksponen bilangan pecahan atau bisa disebut juga dengan rasional. Tanda akar dinotasikan dengan A akar n atau dibaca akar n dari bilangan A. Dapat ditulis juga dengan A pangkat 1/n atau kebalikan dari kuadrat. Pernyataan yang ditulis dengan tanda akar disebut juga dengan bentuk akar. Di sini ada sifat-sifat akar bilangan. Sifat-sifat akar bilangan di sini ada 9. Yang pertama yaitu A akar n atau sama dengan A pangkat 1/n. Dan yang kedua adalah A pangkat m akar n atau sama dengan A pangkat m/n. Dan yang ketiga adalah akar A atau sama dengan A pangkat 1/2 atau A pangkat setengah. Karena di sini akar sudah termasuk akar 2. Dan yang keempat adalah akar A kuadrat sama dengan A. Karena di sini akar A kuadrat sama dengan akar A dikali dengan akar A. Jadi akar A dikali dengan akar A sama dengan A. Dan yang kelima yaitu akar A dikalikan dengan akar A. Ini juga sama dengan nomor 4. Akar A dikalikan dengan akar A hasilnya adalah A. Dan yang keenam adalah akar A dikalikan dengan akar B sama dengan akar A kali B. Dan yang ketujuh adalah akar A dibagi dengan akar B sama dengan akar A dibagi dengan B. Dan yang kedelapan adalah N akar A ditambah atau dikurangi dengan M akar A sama dengan N ditambah atau dikurangi dengan M akar A. Dan yang kesembilan adalah akar A ditambah atau dikurangi dengan akar B tidak bisa dijadikan akar A ditambah atau dikurangi B, tapi harus disendirikan, yaitu akar A ditambah atau dikurangi dengan akar B. Dan yang selanjutnya kita belajar tentang bentuk-bentuk akar bilangan. Apa saja sih bentuk-bentuk akar di dalam bilangan itu? Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Di dalam penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan pada bentuk akar yang sama. Jadi akarnya harus sama. Kalau tidak sama berarti tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Seperti rumus di bawah ini, yaitu seperti contoh B akar A ditambah C akar A sama dengan B plus C di akar A. Karena di sini akar A-nya sama-sama akar A, jadi bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Atau sama dengan B akar A dikurangi C akar A sama dengan B dikurangi C akar A. Sebagai contoh di sini ada contoh yaitu 5 akar 2 ditambah 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2 ditambah 10 akar 2. Karena di sini sama-sama akar 2, jadi bisa dijumlahkan. Jadi 5 ditambah 10 di akar 2. Jadi 5 ditambah 10 hasilnya 15 akar 2.
Yang kedua yaitu tentang perkalian bentuk akar. Di sini rumus perkalian bentuk akar yaitu akar A dikalikan dengan akar A, hasilnya adalah A. Atau akar A dikalikan dengan akar B, hasilnya adalah akar AB. Sebagai contoh di sini. Contoh di sini itu sama dengan rumus akar A dikalikan akar B sama dengan akar AB. Di sini akar 16 dikalikan akar 4 sama dengan akar 16 dikali 4. Jadi 16 dikali 4 hasilnya adalah 64. Jadi akar 64 adalah 8. Karena 8 dikalikan 8 hasilnya adalah 64. Dan yang ketiga yaitu pembagian bentuk akar. Pembagian bentuk akar di sini dirumuskan dengan akar A dibagi dengan akar B sama dengan akar A dibagi dengan B. Sebagai contoh di samping. Di sini ada contoh yaitu akar 64 dibagi dengan akar 4 sama dengan akar 64 dibagi dengan 4. 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Akar dari 16 adalah 4, karena 4 dikalikan 4 hasilnya adalah 16. Yang selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk akar. Suatu bentuk akar dikatakan sederhana jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu pangkat yang bilangan pokoknya tidak lebih dari 1. Dan yang kedua, penyebutnya tidak berbentuk akar. Dan yang ketiga, bilangan pokoknya bukan pecahan. Sebagai contoh di bawah ini, di sini ada contoh akar 48 ditambah dengan akar 12. Di sini kita harus cari yang bisa sama-sama dibagi. Di sini saya ambil contoh 3, karena di sini 3 bisa, 48 bisa dibagi 3, dan 12 juga bisa dibagi 3. Jadi 48 yaitu 16 dikali 3, sedangkan 12 yaitu 4 dikali 3. Di sini akar 48 jadi akar 16 kali 3 dan 12 jadi akar 4 dikali 3. Jadi sama dengan, karena 16 ini bisa diakar, jadi akar dari 16 adalah 4, jadi bisa dikeluarkan, jadi 4 akar 3. Dan 4 ini juga bisa diakarkan, jadi akar dari 4 adalah 2, dan juga bisa dikeluarkan, jadi 2 akar 3. Jadi 4 akar 3 ditambah dengan 2 akar 3, hasilnya adalah 6 akar 3. Dan yang terakhir adalah merasionalkan pecahan bentuk akar. Bentuk pecahan dapat disederhanakan jika penyebutnya mengandung bentuk akar, yaitu dengan cara merasionalkan bentuk akar yang ada pada penyebutnya, atau dikalikan dengan penyebutnya. Berikut adalah bentuk rumus untuk menyederhanakan pecahan yang mengandung bentuk akar. Di sini ada rumus yang pertama yaitu A per akar B, sama dengan A per akar B dikalikan dengan B akar B dibagi dengan akar B. Di sini kita kalikan dengan penyebutnya. Jadi, A per akar B dikalikan dengan penyebutnya yaitu akar B dibagi dengan akar B. Hasilnya adalah A akar B dibagi B. Kenapa ini bisa B? Karena akar B dikalikan dengan akar B hasilnya adalah B. Akarnya hilang. Dan yang kedua adalah A per B plus akar C sama dengan A per B plus akar C dikalikan penyebutnya. Tetapi di sini harus diganti, yang awalnya positif harus diganti dengan negatif. Jadi di sini A per B plus akar C dikalikan penyebutnya, tetapi diganti awalnya positif diganti negatif, jadi B min akar C dibagi B min akar C. Jadi hasilnya A dalam kurung B min akar C dibagi dengan B kuadrat dikurangi C. B dikali B hasilnya B kuadrat, dan akar C dikalikan dengan akar C hasilnya C. Karena di sini plus dengan min hasilnya adalah min. Dan yang C adalah A per B min akar C sama dengan A per B min akar C dikalikan dengan, karena ini negatif harus digantikan jadi positif, jadi dikalikan dengan positif. Jadi B plus akar C dibagi dengan B plus akar C.
Jadi hasilnya adalah A dalam kurung B min akar C dibagi dengan B kuadrat min. Sebagai contoh, bentuk sederhana dari akar 5 dikurangi akar 2 dibagi akar 5 plus 3 akar 2 adalah penyelesaiannya akar 5 dikurangi akar 2 dibagi akar 5 plus 3 akar 2 sama dengan akar 5 dikurangi akar 2 dibagi akar 5 plus 3 akar 2. Ini dikalikan penyebutnya, yaitu akar 5 plus 3 akar 2. Tetapi jika kita ingin mengalihkan, yang awalnya ini adalah positif, kita harus ganti menjadi negatif. Jadi akar 5 min akar 2 dibagi akar 5 plus 3 akar 2 dikalikan akar 5 min 3 akar 2 dibagi akar 5 min 3 akar 2. Sama dengan akar 5 dikalikan dengan akar 5 hasilnya adalah 5. Karena akar dikalikan akar, akarnya akan hilang. Akar 5 dikalikan dengan min 3 akar 2 hasilnya adalah min 3 akar 10. Karena di sini adalah plus ketemu dengan min, hasilnya adalah min. Dan akar 5 dikalikan akar 2 hasilnya adalah akar 10. Min akar 2 dikalikan akar 5 adalah min akar 10. Karena di sini min bertemu dengan plus jadinya min. Dan akar 2 dikalikan akar 5 hasilnya adalah akar 10. Dan min akar 2 dikalikan min 3 akar 2 hasilnya adalah, karena di sini min adalah hasilnya plus. Dan 3 ditaruh di sini dan akar 2 dikalikan dengan akar 2 hasilnya adalah 2. Akar 5 dikalikan dengan akar 5 dikuadratkan. Jadi plus 3 akar 2 dikalikan min 3 akar 2 dikuadratkan, karena di sini plus dan min, jadi di sini adalah min. Jadi di sini adalah 5 ditambah 3 kali 2 sama dengan 6, yaitu 11. Dan min 3 akar 10 dikurangi 1 akar 10, karena di sini itu 1, jadi tidak usah ditulis tapi tetap dihitung. Jadi min 3 ditambah min 1 yaitu 4 akar 10 dibagi akar 5 dikalikan akar 5 hasilnya adalah 5. Dan di sini 3 pangkat 2 yaitu 9 dan akar 2 dipangkatkan 2 yaitu akar 2 dikalikan akar 2 hasilnya adalah 2. Jadi 11 dikurangi 4 akar 10 dibagi 5 dikurangi 18 yaitu hasilnya min 13. Jadi hasilnya adalah 11 min 4 akar 10 per min 13. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.